Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Dr. Randa Surya Sukti MA. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nindi Apriliana, Hesti Apriliani, dan Novia Rizky Amalia. Yang mana judul materi kami yaitu Sudut Pandang Etika Profesi Hukum. Sudut pandang etika profesi hukum, yang mana di situ ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa dasar kepercayaan masyarakat kepada profesi hukum? Yang kedua, bagaimana pengertian etika profesi hukum menurut ajaran Islam? Dan yang ketiga, bagaimana profesi hukum menurut tuntutan masyarakat? Baik, materi yang pertama yaitu dasar kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Proses perubahan masyarakat yang terjadi pada saat ini dan mungkin juga di masa yang akan datang tidak bisa dipisahkan dari adanya proses globalisasi, proses lintas batas. Pengaruh MTV di Belanda terhadap gaya hidup anak mudanya misalnya tidak beda dengan pengaruh MTV di Indonesia terhadap gaya hidup anak muda setempat. Membatasi modernisasi hanya pada sebuah bentuk masyarakat modern hanya akan membuat pengingkaran pada proses tersebut. Karena dalam sebuah proses pada prinsipnya semua dapat berubah kecuali perubahan itu sendiri. Modernisasi pada satu masyarakat dapat saja berbeda dengan modernisasi pada masyarakat yang lain. Pada akhirnya kondisi masyarakat bersangkutan sendirilah yang akan menentukannya. Jadi analisis Weber sendiri adalah analisa menyeluruh pada semua aspek sosial, sedang hukum hanya satu bagian saja dari sebuah sistem sosial tersebut. Modernisasi ini telah mengundang kegerahan seorang guru besar kriminologi yang menyebut fenomena perkembangan hukum di Indonesia sebagai law as a tool of crime. Hukum yang berfungsi sebagai alat kejahatan. Beliau bahkan berpendapat proses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam perkara. Bahkan advokat dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan. Pernyataan tersebut memang mesti diakui bahwa bukan tidak mungkin dengan kondisi hukum yang telah memasyarakat ini. Pendekatan-pendekatan pragmatis yang mungkin bertentangan dengan asas-asas dan doktrin-doktrin hukum akan digunakan oleh advokat untuk memenangkan kliennya. Bahkan kalau kita jeli memperhatikannya, cara pikir pragmatis seperti ini terjadi juga di tingkatan pembuat kebijakan. Ya baik, next. Yang kedua yaitu etika profesi menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan tentang etika dengan berdasarkan 3 tema kunci utama yang merupakan pandangan dunia Al-Quran. Ketiga tema kunci tersebut adalah iman, Islam, dan takwa. Di samping itu, ada yang menurut Majid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, moral skripturalis, kedua, etika teleologis, ketiga, teori-teori etika filsafat, keempat, etika religius. Dari keempat tipe tersebut, menurut Majid Fakhri, dari keempat tersebut, etika Islam, etika religius yang akan menjadi pilihan sebagai landasan teori, yaitu nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep Al-Quran tentang nilai-nilai etika. Mengapa beliau lebih memilih keempat tipologi yaitu etika Islam tersebut adalah etika religius? Karena etika religius adalah etika yang dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi Al-Quran tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung
melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh. Bahan-bahan etika religius adalah pandangan-pandangan dunia Al-Quran, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat, dan dalam beberapa hal sufisme. Jadi, beliau memilih etika religius karena di dalam etika religius sudah mencakup semua sistem etika-etika Islam yang dikelompokkan menjadi 4 tersebut. Maka dari itu, beliau lebih memilih etika religius. Next, yang materi yang ketiga yaitu profesi hukum menurut profesi masyarakat. Keberadaan manusia tidak akan lepas dari hukum yang menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan kehidupan. Untuk memberikan arahan yang jelas bagi perkembangan hukum dalam masyarakat, maka pendidikan hukum menjadi penting untuk menjawab kebutuhan tersebut. Maka dari itu, pendidikan hukum itulah yang penting untuk melaksanakan kehidupan yang ada di masyarakat, perkembangan-perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang saya wakili. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.